Tanah Palestina dan Rakyatnya karangan Dr. Haji Muhsin Muhammad Shaleh halaman 55 sampai dengan halaman 57. Apakah orang Palestina menjual tanah mereka dan membiarkannya bagi orang Yahudi? Sekali waktu saya ditanya oleh seorang dosen di salah satu universitas Arab dengan malu-malu atas pertanyaan berikut, apakah orang-orang Palestina menjual tanah mereka dan membiarkannya buat orang-orang Yahudi? Dia tidak bertanya sekiranya hubungan antara kami tidak sangat kuat. Dia tahu bahwa dia tidak akan membuatkannya dalam posisi sulit dengan pertanyaannya itu. Pada kenyataannya saya tidak merasa sempit dada atas pertanyaannya itu. Namun betapa saya sangat kaget karena dia adalah seorang dosen sejarah modern dan termasuk orang yang memberikan andil dalam menyiapkan kurikulum di negaranya. Di antara tulisannya adalah kajian tentang Palestina. Setelah itu saya paham bahwa pertanyaan ini selalu menjadi kebingungan pada banyak orang. Mereka mendapati kesempitan untuk melontarkannya. Dan saya tahu betapa ruginya orang-orang Palestina dan juga para spesialis yang melakukan kajian tentang Palestina dalam menerangkan masalah ini dengan cara yang benar dan objektif, bukan saja kepada dunia namun juga kepada anak keturunan mereka yang berkulit sama dan seagama. Kampanye-kampanye Zionis Yahudi difokuskan kepada pernyataan bahwa orang-orang Palestina, merekalah yang telah menjual tanah mereka kepada Yahudi. Bahwa orang Yahudi tidak lain hanya membelinya secara halal, dengan uang mereka, tidak seharusnya orang Palestina meminta kembali setelah itu. Mungkin kita dapat memberikan pemikiran ringkas berkaitan dengan masalah ini. Bahwa kampanye Zionis Israel pada awalnya dan sejak abad ke-19 terfokus pada pemikiran, tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah, dengan menganggap bahwasanya tidak ada bangsa, rakyat, di Palestina, sehingga adalah wajar dan hak bagi bangsa Yahudi yang tidak memiliki tanah untuk menjadikan tanah Palestina buat mereka. Namun orang-orang Yahudi dan sejak awal koloni pemukiman mereka yang pertama, mereka mendapati tanah Palestina wilayah yang berkembang dengan aktivitas dan kehidupan, telah hidup di sana bangsa yang giat bekerja dan berakar di bumi mereka. Dan yang jarang kita sebut adalah bahwa pada dekade terakhir abad ke-19 salah seorang senior pemimpin gerakan Zionis yang dekat dengan Herzl mengutus dua orang hakom, pendeta, Yahudi untuk memberikan laporan kepada konferensi Zionisme mengenai kemungkinan aktivitas migrasi, hijrah, orang-orang Yahudi ke Palestina. Setelah kembali, keduanya menulis laporan yang di dalamnya diibaratkan bahwa Palestina adalah mempelai wanita yang cantik. Ialah cukup memenuhi semua persyaratan, namun sayang ia benar-benar telah bersuami, artinya bahwa di sana ada bangsa, rakyat, yang menempatinya dan bukanlah tanah tanpa bangsa, rakyat. Aktivitas perlawanan Palestina untuk menghadapi pemukiman koloni Yahudi ini telah mulai dilakukan di Palestina sejak proyek ini muncul, dan sejak tahap-tahap awal sekali proyek ini, di masa Daulah Utsmaniyah. Telah terjadi benturan antara petani Palestina dengan para pemukim Yahudi pada tahun 1886, dan sejak datang Rashad Basha mengurus Al-Quds dan menunjukkan sikap nepotisme pada orang-orang Yahudi, maka utusan dari pihak Dewan Al-Quds mengajukan protes terhadapnya pada Mei 1890. Dan pada 24 Juni 1891, Dewan Al-Quds mengajukan petisi kepada Shar Azam, semacam Perdana Menteri, di Daulah Utsmaniyah. Dalam petisinya mereka meminta pelarangan hijrah Yahudi Rusia ke Palestina dan pelarangan bagi mereka mempunyai hak kepemilikan tanah di Palestina. Para ulama perwakilan Palestina di pemerintahan Daulah Utsmaniyah, juga harian-harian Palestina, melakukan warning untuk memberikan peringatan akan bahaya koloni pemukiman Yahudi dan meminta melakukan langkah-langkah tegas dalam menghadapinya. Pada tahun 1897, Syekh Muhammad Taher Husaini mengetuai Dewan Lokal yang memiliki kewenangan pemerintah resmi untuk melakukan penelitian pada permintaan pemindahan kepemilikan pada penguasaan Baitul Maqdis, sehingga dapat menghalangi perpindahan banyak tanah ke tangan Yahudi. Syekh Sulaiman Taji Faruqi yang mendirikan Partai Nasional Utsmani pada tahun 1911 juga memiliki peran dalam mengingatkan bahaya Zionis. Demikian juga yang dilakukan Yusuf Halidi, Ruhi Halidi, Saidi Husaini dan Nagib Nashar. Meskipun Sultan Abdul Hamid dan penguasa pusat telah mengeluarkan ta'limat, instruksi, untuk melakukan perlawanan terhadap hijrah, migrasi, dan koloni pemukiman Yahudi, namun kerusakan bagian manajerial Daulah Utsmaniyah telah menghalangi pelaksanaan ta'limat tersebut. Melalui penyuapan, orang Yahudi berhasil membeli tanah Palestina dalam jumlah besar. Kemudian penguasaan Partai Persatuan dan Kemajuan atas Daulah Utsmaniyah dan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1909,
serta pengaruh Yahudi yang sangat besar di dalamnya, telah turut serta memudahkan orang-orang Yahudi memiliki tanah Palestina dan menghijrahkan orang-orang Palestina. Bersamaan dengan akhir Daulah Utsmaniyah pada tahun 1918, orang-orang Yahudi telah mendapatkan 420 donam dari total luas tanah Palestina yang mereka beli dari para tuan tanah asal Lebanon semisal keluarga Sarsak, Tian, Tuaini dan Mitwar, atau dari pemerintah Utsmaniyah lewat jalan pelelangan yang di dalamnya dijual tanah para petani Palestina yang tidak mampu membayar pajak menumpuk yang dibebankan kepada mereka. Atau juga dari para tuan tanah Palestina yang sebagian besarnya adalah orang-orang Nasrani seperti keluarga Rock, Kisar, Hauri dan Hana. Pembelian ini mencapai sekitar 93% dari tanah yang mereka peroleh kala itu. Yang penting, bahaya Zionisme belum menjadi bahaya yang begitu menakutkan bagi anak-anak Palestina kala itu. Itu dikarenakan kecilnya jumlah pemukiman koloni dan perumahan Yahudi juga ketidakmungkinan pendirian entitas Zionis di bawah Daulah Islamiyah, Daulah Utsmaniyah.